Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, yakni evolusi komputer. Sejarah komputer. Komputer merupakan salah satu alat atau perangkat yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi kebutuhan primer dalam dunia pendidikan dan juga dunia pekerjaan. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui sejarah ataupun evolusi dari komputer itu sendiri. Yang pertama, yakni masa prakomputer. Pada masa ini, komputer belum ditemukan, akan tetapi cikal bakal dari komputer itu sendiri sudah mulai banyak digunakan, yakni abakus. Abakus merupakan salah satu alat yang membantu perhitungan dan banyak digunakan di wilayah Asia dan Eropa pada ribuan tahun yang lalu. Abakus terlihat sederhana dengan teknik yang tepat dari para abakis. Abakis adalah sebutan untuk para pengguna abakus. Abakus sendiri dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta dapat menghitung akar pangkat 2 dan juga akar pangkat 3. Komputer generasi ke-0. Pada generasi ini, istilah komputer belum ditemukan. Namun, generasi ini merupakan cikal bakal lahirnya komputer yang kita kenal pada saat ini. Pada generasi ini, komputer belum dioperasikan menggunakan listrik, tetapi menggunakan mesin mekanis. Salah satunya adalah Pascaline yang diciptakan oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Pascaline digunakan sebagai salah satu nama bahasa pemrograman dasar yang hanya melakukan pengoperasian, penambahan, dan pengurangan. Sekitar 150 tahun Pascaline diciptakan, tidak ada perkembangan yang signifikan terkait mesin penghitung. Dan pada tahun 1833, Charles Babbage menciptakan difference engine, yaitu mesin kalkulasi yang sederhana. Charles Babbage mengembangkan analytical engine yang memiliki komponen input, proses, output, storage yang menjadi dasar dalam pengembangan komputer pada saat ini. Komputer generasi ke-1. Generasi ini merupakan generasi pertama yang menggunakan sumber daya listrik. Teknologi komputer generasi ini masih menggunakan tabung hampa untuk amplifikasi dan pengalihan sinyal. Proses input dan output generasi ini menggunakan puncet cards dan pembacanya. Komputer generasi ini dioperasikan dengan kabel-kabel dan bahasa mesin. Salah satu komputer yang terkenal pada generasi ini adalah ENIAC, yang singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini digunakan khusus perangkat militer. Sedangkan komputer lainnya yang tidak kalah terkenal adalah UNIVAC, atau singkatan dari Universal Automatic Computer. UNIVAC dirancang untuk penggunaan umum dan dipasarkan secara komersial. Yang pertama menggunakan tabung hampa, yang kedua ukuran besar, yang ketiga kecepatan pemrosesan yang lambat, yang keempat konsumsi daya yang sangat tinggi, yang kelima monotasking, yang keenam menggunakan drum magnetis, yang ketujuh output yang tertera di kertas, 8 input menggunakan puncet cards, yang kesembilan memori sangat terbatas, yang ke-10 biaya mesin dan pengoperasian yang sangat mahal, yang ke-11 menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan error.
Sejarah komputer generasi kedua tahun 1948, fenomen transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer masa itu. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga mengakibatkan berubahnya ukuran mesin-mesin elektrik yang tadinya berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Transistor mulai dipakai dalam teknologi komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih bisa diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulu sebelumnya. Mesin pertama yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Stretch dan Superbrain membuat komputer bernama Large. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah data yang besar, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti di mesin. Itu sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan kombinasi bisnis, sehingga populernya menjadi terbaru yang pernah dipasang dan digunakan, yaitu satu di Lanwich Radiation Labs, Livermore, California, dan yang lain ada di US Navy Research and Development Center, Washington DC. Komputer generasi kedua ini telah digantikan bahasa mesin dengan bahasa Ansible. Bahasa Ansible adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Kemunculan kode biner kemudian pada awal tahun 1960-an mulailah bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Sebagai salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar memakai komputer generasi kedua sebagai alat untuk memproses informasi perusahaan. Komputer yang tersimpan dalam Program yang tersimpan dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja komputer dengan harga yang pantas bagi penggunaan komputer untuk bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktor pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Convention Business Oriented Language disingkat COBOL dan Formula Translator disingkat Fortran telah mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini mengganti mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Kemudian muncullah berbagai macam karir baru di bidang komputer, seperti programmer, analisis, teknisi komputer, dan lain-lain. Industri perangkat lunak pun juga mulai bermunculan dan berkembang pada generasi kedua komputer ini. Komputer generasi ketiga. Komputer ini menggunakan teknologi yang dinamakan Integrated Circuit atau IC untuk menggantikan transistor. IC sendiri sebenarnya merupakan kumpulan dari banyaknya transistor yang membentuk sirkuit elektronik seperti gerbang logika. Komputer generasi ini ada pada rentan waktu tahun 1960 hingga 1970. Kelebihan teknologi komputer generasi ini dari teknologi sebelumnya adalah kecepatan dan performa komputer meningkat sangat drastis. Hampir teknologi yang ada pada zaman ini pun menggunakan IC untuk mengoperasinya. Sebagai contoh, yaitu kalkulator, jam digital, bahkan laptop pun juga memiliki komponen IC di dalamnya. Pada generasi ini mulai digunakan perangkat input atau iPod yang sudah kita kenal saat ini seperti keyboard. Cikal bakal monitor juga mulai diperkenalkan pada generasi komputer ini. Contoh komputer yang terkenal pada generasi ini adalah IBM 360. Karakter komputer generasi ketiga ini sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan IC, yang kedua mendukung prosesan paralel, ketiga lebih kecil, keempat lebih murah, kelima lebih cepat, dan keenam menggunakan
motherboard. Yang ketujuh, mulai diperkenalkan sebagai perangkat input. Yang ke-8, visualisasi output dengan monitor. Yang ke-9, penggunaan sistem operasi sederhana. Yang ke-10, menggunakan multitasking. Dan yang ke-11, menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu generasi keempat, komputer generasi keempat. Komputer generasi ini menandai lahirnya teknologi mikroprosesor yang hingga hari ini kita gunakan. Intel merupakan perusahaan pertama yang mempopulerkan mikroprosesor yang saat ini dinamai Intel 404. Intel 404 ini memiliki sekitar 2.300 transistor di dalamnya. Jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama, maka prosesor yang ukurannya lebih kecil daripada jari tengah ini dapat menggantikan satu ruangan komputer pada masa itu. Di dalam prosesor ini sudah terdapat fungsi unit proses, unit memori, pengontrolan input dan output. Tahun 1981, 25 IBM mengeluarkan komputer personal yang menggunakan prosesor 404 yang dinamai IBM PC. IBM dan Bill Gates bekerja sangat sama dalam membuat sebuah sistem operasi yang dinamakan DOS dan distribusikan bersama IBM PC. Karakter generasi keempat ini adalah: yang pertama itu menggunakan CPU atau mikroprosesor. Yang kedua jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Yang ketiga dapat digunakan di dalam komputer personal. Yang keempat sudah mendukung GUI dengan adanya mouse sebagai perangkat peripheral tambahan. Yang keenam menggunakan jaringan komputer. Yang ketujuh relatif lebih murah. Dan kedelapan kecepatan komutasi sangat tinggi. Komputer generasi kelima merupakan komputer generasi saat ini dan yang akan datang. Komputer generasi ini dibangun dengan teknologi generasi 4 yang terus disempurnakan. Dari segi pemrosesan, jika komputer generasi sebelumnya menggunakan CPU sebagai pemroses utama, pada generasi ini pemrosesan juga bisa dilakukan dengan dukungan prosesor grafis. Terciptalah istilah APU yang memiliki CPU dan GPU dalam satu chip. Selain itu, komputer generasi ini juga mendukung perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan itu juga sudah diterapkan pada beberapa produk yang saat ini kita kenal dengan luas. Sebagai contoh, Apple Siri dan OK Google sebagai asisten digital. Selanjutnya, komputer generasi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memahami bahasa manusia. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan manusia dengan baik. Yang ketiga, kecepatan komputasi yang tinggi. Yang keempat, menggunakan AI. Yang kelima, pemrosesan kuantum.